Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisil Mikafa. Saya dari S1 Pendidikan Tata Busana 2020B, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. 2. Pancasila sebagai sistem ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. Pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata philos dan sophien. Philos yang artinya mencari, mencintai, atau pencarian akan. Sementara istilah sophien yang dapat diartikan dengan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode, atau filsafat sebagai pandangan hidup. Ada juga filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam artian praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Inti sila-sila pada Pancasila. Yang pertama adalah Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga adalah satu, kesatuan memiliki kepribadian bangsa. Yang keempat, rakyat. Rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja semua dan gotong royong. Dan yang kelima adalah adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang menjadi haknya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Yang pertama adalah landasan ontologis. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki sesuatu atau tentang adanya keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti ilmu pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Berarti, Pancasila telah menjadi suatu belief system atau sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan dasar tentang hakikat manusia. Yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis,
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama, nilai dasar. Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu ditanyakan lagi. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai berbentuk norma, norma sosial, dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.